Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban dari KKN Unit 61. Berikut ini adalah ringkasan materi dari video sejarah kurban. Sejarah kurban. Hari Raya Idul Adha biasanya dirayakan dengan menyembelih hewan kurban, di mana sejarahnya diawali dengan turunnya wahyu Nabi Ibrahim alaihissalam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi tersebut berisikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wahyu tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah turunnya wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut disebutkan juga dalam surat Al-Syafaat ayat 102 sampai 107. Selanjutnya, terdapat sejarah peristiwa dilakukannya ritual kurban oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kurban yang dapat diterima dan ditolak pada saat kurban, di mana hewan kurban yang akan diterima pada saat kurban merupakan kurban yang baik dan dilakukan oleh orang yang bertakwa, seperti yang dipersembahkan oleh Habil, dan sebaliknya. Hewan kurban yang ditolak merupakan kurban yang buruk seperti yang dipersembahkan oleh Qabil. Sekian ringkasan materi dari sejarah kurban. Hikmah berkurban. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berkasih sayang kepada teman-teman dan kaum kerabat dengan memberi hadiah daging kurban, memakan dari daging kurban tersebut, serta melapangkan diri dan keluarga. Menampakkan syiar-syiar Islam, yakni sholat, berkurban, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang dapat meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Mengingat keadaan Aimatul Huda, para pemimpin agama yang lurus, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan yang mengikuti keduanya, serta mengambil pelajaran dari mereka berupa pengorbanan diri dan harta dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Keutamaan berkurban. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ibadat badaniyah atau anggota badan yang paling utama adalah sholat, sedang ibadah dengan harta yang paling utama adalah berkurban. Perkara yang terkumpul pada seorang hamba dalam sholat tidak terkumpul pada ibadah selainnya, sebagaimana diketahui oleh pemilik hati yang hidup. Dan perkara yang terkumpul baginya dalam ibadah kurban apabila dia menggabungkan antara iman dan keikhlasan dari kekuatan, keyakinan, serta baik sangka, niscaya akan menghasilkan perkara yang mengagungkan. Nabi SAW banyak melakukan sholat dan berkurban. Hukum berkurban atau menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Diharamkan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala dan pelakunya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, baik menyembelih itu ditujukan untuk nabi, wali, jin, kuburan, atau selainnya. Dari Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW menyampaikan wahyu padaku 4 perkara.
Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah melaknat orang yang melindungi penjahat atau pembuat bid'ah, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Wajibnya mengikhlaskan ibadah kurban hanya untuk Allah Ta'ala dan mengikuti atau mencontoh Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah." Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Maka, janganlah kita maksudkan atau kita niatkan dengan sembelihan itu untuk selain Allah, seperti untuk membanggakan diri di hadapan tangga, teman-teman, atau bermaksud untuk menyenangkan anak-anak. Kriteria hewan kurban. Syarat pertama hewan kurban yaitu hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba. Syarat kedua yaitu hewan ternak yang sudah diatur syariat Islam sebagai berikut: minimal berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing jenis domba bisa berumur 6 bulan. Yang keempat, kambing biasa minimal usia 1 tahun. Nah, berdasarkan syarat di atas, maka tidak sah berkurban menggunakan hewan ternak tersebut jika belum mencapai kriteria usia minimal yang sudah ditetapkan. Syarat ketiga yaitu hewan dalam kondisi yang menyebabkannya tidak sah menjadi kurban, di mana kondisinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan buta salah satu matanya. Yang kedua, hewan pincang salah satu kakinya. Yang ketiga, hewan sakit yang tampak jelas sehingga kurus dan dagingnya rusak. Yang keempat, hewan yang telinganya terputus. Yang keenam, hewan yang sebagian atau terputus semua pada bagian ekor. Yang kedua yaitu penyembelihan hewan kurban. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah di tanah lapangan, di mana tempat sholat Id diselenggarakan. Terutama bagi tokoh masyarakat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan sekaligus mengajari tata cara kurban yang baik. Waktu penyembelihan hewan kurban disyaratkan tidak disembelih sebelum sholat Id pada hari raya Idul Adha. Sesudah Idul Adha boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari tasyrik, baik malam ataupun siang. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya hewan kurban. Dengan demikian, waktu untuk menyembelih hewan kurban adalah 4 hari, yaitu pada hari Id dan 3 hari setelahnya. Terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan dalam menyembelih hewan kurban, di mana adab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan dihadapkan ke kiblat sewaktu disembelih. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam mampu mengalirkan darah. Yang ketiga, tasniyah atau membaca basmalah. Dalam membaca basmalah tidak perlu ditambah ar-Rahman dan ar-Rahim. Sekian penjelasan dari materi kurban tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardika Hibuanto. Di sini saya akan menanggapi kriteria hewan kurban dan tempat penyembelihan hewan kurban, di mana sebelumnya saya tidak mengetahui bagaimana cara penyembelihan hewan kurban, dan setelah melihat video tersebut saya mulai mengetahui bagaimana syarat-syarat dan tata cara sebuah hewan sebelum dikurbankan, di mana dalam video tersebut penyampaiannya sangat mudah dipahami, kalimatnya mudah dipahami juga, karena di mana saya sebelumnya tidak banyak mengetahui tentang
tata cara penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining. Pada video dakwah tentang kriteria penyembelihan hewan kurban dan tempat penyembelihan hewan kurban sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan materinya sangat mudah dipahami. Dikarenakan sebelumnya saya kurang paham tentang kriteria penyembelihan hewan kurban.